kasih tips nggak as a parents itu bagaimana Kak Sony sama Miss Wiwin bisa create satu atmosfer yang bikin Bella itu sampai tidak punya jarak dengan parentsnya. Itu banyak sekali struggle di luar sana pasti. Can you come true? Mendongeng sering sekali hanya dilakukan oleh para orang tua untuk mengantar tidur kepada anak-anak, biar anak-anak bisa lebih nyaman, bisa lebih cepat tidurnya. Sekarang ini mendongeng itu udah dipakai sebagai suatu aktivitas untuk bercerita, untuk mengantar message, kadang dipakai sebagai sisipan seperti kampanye. Sekarang itu banyak sekali metode-metode untuk bisa membantu, mensupport biar kreativitas anak tuh bisa terlihat, bisa ditonjolkan. Tetapi sayang sekali tidak semua orang mengerti akan hal itu. Ya, makanya hari ini Gribble membawa seorang narasumber yang punya talenta banyak sekali di bidang seni. Ya, Hai Annabelle Winston. Ya. Ini namanya Annabelle Winston. Dia punya hobi di art yang begitu banyak ya. Nyanyi, terus gambar, storytelling. Bisa cerita sedikit Annabelle, kamu bagaimana hari ini kegiatan kamu? Oke. Jadi awalnya itu kan aku karena kedua orang tua aku itu juga pendongeng, dan jadi sejak kecil aku selalu ikut kedua orang tua aku ikut kerja nih mendongeng nih. Terus awalnya ya cuma ngeliatin ibu bapak mendongeng, lihat nyanyi. Terus mulai kayak umur 4-5 tahun tuh kayak mulai tertarik untuk ikut gabung gitu loh, kayak apa sih rasanya mendongeng di atas panggung atau ikut bantu-bantu nyanyi. Nah setelah itu jadi kayak akhirnya ngobrol sama ibu bapak, aku mau coba dong kayak mendongeng di atas panggung kayak apa sih rasanya gitu. Terus semenjak itu akhirnya aku coba mendongeng, ternyata asik. Kamu malah enjoy ya di atas panggung itu, kamu malah merasa nyaman dan juga senang kan ngeliat anak-anak lain jadi ikut bahagia kan kayak ngeliatin mendongeng. Nah semenjak itu jadi aku suka banget mendongeng. Kamu asal mula, kamu masih ingat nggak pertama kali kamu ngedongeng kamu tuh umur berapa? Pertama kali banget, terus di panggung mana? Kayaknya kalau yang beneran mendongeng, full mendongeng itu aku inget banget waktu lomba waktu SD. Kamu justru startingnya dari dari ikut lomba itu dulu, bukan sebelumnya kalau itu cuman kayak ikut bantu-bantu orang tua kayak ikut nyanyi. Tapi kalau yang full beneran aku dongeng sendiri itu waktu kelas 1 SD lomba. Waktu kamu kelas 1 SD kamu udah bisa mendongeng? Iya. Wow. Kamu itu dari kelas 1 kamu udah mulai mendongeng, terus topiknya, ceritanya apa semua kamu yang gali sendiri? Apa kamu dikasih guideline atau bagaimana? Ada skripnya atau gimana nggak? Tergantung. Kadang bisa misalnya dari buku cerita yang aku baca, terus aku menceritakan kembali buku cerita yang aku baca. Kalau enggak, orang tua kasih kayak cerita-ceritanya terus kita kembangkan sendiri. Kamu kembangin sendiri lagi di panggung kayak begitu? Kadang juga ada dikasih ini ceritanya ini, aku tinggal menceritakan juga gitu. Ada perlu dihafal-hafalin atau gimana? Enggak ya? Kalau karena aku juga dari kecil kan udah sering baca, jadi lebih gampangnya itu kayak kita baca seluruh ceritanya terus kita udah ngerti alurnya dan kayak poin-poinnya, jadi kita lebih bisa menceritakan dengan kata-kata kita sendiri. Gitu. Kayaknya kamu dari keturunan art ya, bapak sama ibu tuh orang-orang art ya? Iya. Kalau bapak itu artnya lebih ke dari mana, art yang mana? Kalau ibu kalau bapak mana? Karena ibu bapak kedua pendongeng, pastinya pendongeng. Tapi kalau bapak itu awalnya pelukis. Pelukis. Iya, pelukis. Pelukis sampai ke pendongeng. Iya. Ya, hebat. Kalau ibu basicnya itu guru, jadi emang basicnya mendongeng sih. Kalau ibu dari guru kayak begitu. Jadi emang masih ada ininya, kaitannya ya ke mendongeng. Wow, luar biasa. Jadi sampai kalau ke musik kayak begitu? Kalau musik, bapak juga musik? Bapak juga musik. Terus karena dari kecil kita udah dengerin banyak musik-musik, jadinya jadi ya suka aja gitu. Jadi kamu otodidak ya, megang-megang udah jadi lagu aja gitu. Ya, keren ya. Ya, Sobat Gribble juga boleh cek kalau mau tahu lebih lanjut. Ayahnya sebagai pendongeng itu ada di YouTube channelnya, namanya Dongeng Kakek Uban. Oke, balik. Terus kamu waktu itu sekolah, kemudian
kan ikut bapak sama ibu kan pendongeng, Iya. mereka kemana-mana. Terus kamu sekolahnya di mana? Aku dari kelas 1 sampai kelas 3 SD masih sekolah reguler biasa. Tapi setelah itu karena sudah banyak program dan ikut mendongeng orang tua, karena sejak kelas 2 SD itu aku udah profesional storyteller, jadi sudah semakin banyak jadwal mendongengnya. Karena kan kalau dulu tuh mendongengnya bisa kita ke sekolah-sekolah kan, kayak ke sekolah dasar, SMP, terus itu pagi. Jadi nggak bisa sekolah waktu kelas 2, 3 SD tuh jadi sering bolos. Terus makanya akhirnya aku mutusin buat homeschooling karena juga ya biar nggak mengganggu sekolah juga, aktivitas sekolah. Yang mengarahkan sampai ke homeschooling? Awalnya sih ibu bapak saranin mau homeschooling aja nggak deh gitu kan. Terus aku pikir-pikir dulu nih selama setahun nih, kalau misalnya homeschooling kan nggak ketemu teman atau gimana gitu iya, kan. itu kan kayaknya it's a childhood ya. Iya, terus akhirnya setelah itu aku pikir-pikir homeschooling aja deh gitu. Karena kamu nggak sedih gitu di saat dimana orang bercerita, apalagi kamu hari ini kan udah umur belasan, udah umur berapa? 17. Dan sometimes orang kan cerita, oh iya dia teman TK gua, dia teman SD gua. Bagaimana kamu? Apa suka duka kamu dengan homeschooling? Kalau homeschooling udah pasti yang dukanya nggak punya banyak temen. Terus ya kadang kalau dulu waktu SD biasa kan sering ada kayak apa sih jalan-jalan sekolah gitu loh. Field trip, iya paling nggak ada field trip gitu. Cuman kalau sukanya aku lebih bisa melakukan apa yang aku suka sih, jadi kayak lebih enak gitu loh. Kamu menggali potensi kamu tuh lebih jelas lagi ya. Lebih jelas kan kalau sekolah waktu kan kamu lebih banyak. Apa yang kamu pengen cita-citain? Aku kalau cita-cita aku pingin banget jadi komikus. Komikus? Iya. Kenapa komikus? Awalnya karena dari kecil, dari TK udah sering nonton kayak anime, nonton kartun, terus baca komik, baca manga. Terus setelah itu ya jadi tertarik aja dengan hal-hal yang kayak gitu-gitu, kayak anime, manga gitu. Terus akhirnya aku menginikannya di gambar. Kamu bekalin diri kamu pakai apa ini komikus ini? Kalau jadi komikus ya aku setiap hari gambar. Terus karena aku lebih komikusnya tuh lebih ke manga dan anime, jadi belajar bahasa Jepang dan ya belajar kebudayaannya gitu juga. Oh gitu, ya karena komikus itu lebih ininya di Jepang ya kayaknya ya. Iya, terus sekarang udah banyak, tapi karena aku lebih stylenya lebih ke situ, jadi ya. Cerita-cerita kayak apa yang pengen kamu create nanti? Kalau aku karena aku masih umur segini jadi bingung yang romance. Romance ya? Romance. Apa aja yang lagi in your mood at that time? Iya. Ya, betul ya. Oke, terus kegiatannya apa sekarang, Annabel? Kalau aku kegiatannya sekarang kan selama dari 2014 dan itunya kan aku bersama Badan Narkotika Nasional. Wow. Jadi duta Badan Narkotika Nasional dan dari 2014 itu aku selalu penyuluhan online kan, offline ke sekolah-sekolah untuk memberitahu teman-teman kayak bagaimana sih cara kita mencegah bahaya narkoba, gimana sih cara kita membentengi diri kita biar enggak nih ada masuk hal-hal negatif ke otak kita. Nah, kan kita nih selalu offline, tapi karena lagi ada pandemi sekarang ini, jadi kita nge-shifting ke online. Jadi teman-teman bisa tetap dapat ilmu-ilmu yang sekiranya positif buat mereka semua, tapi karena kita nggak bisa bertemu, jadi ke online sekarang. Online-nya bisa diakses lewat mana sekarang ini? Biar sobat-sobat Gribble juga bisa tahu, boleh mampir. Kalau teman-teman bisa cek di Instagram, sekarang kita lagi aktif di Instagram. Instagramnya @hebat_tanpa-narkoba. @hebat_tanpa-narkoba. Iya. Oke. Teman-teman di situ bisa kasih saran atau mau kasih kita kayak konten-konten atau mau kasih yang sekiranya hal-hal positif ke kita, boleh langsung di DM ke hebat_tanpa-narkoba. Karena kita bisa melakukan untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang lain di sana. Oh, jadi kita boleh saling sharing ya. Jadi bukan one way sharing dari Bella ke mereka aja ya, mereka. Tapi teman-teman juga boleh sharing ke aku. Oh, oke. Seperti apa itu kegiatannya? Kegiatan aku sama BNN itu kita
penyuluhan, tapi metodenya dengan seni. Jadi anak-anak kayak lebih tertarik aja kan. Misalnya kalau aku penyuluhan itu lewat dongeng musikal, storytelling, dan juga ambil ada nyanyinya. Karena kalau ada ambil nyanyi itu anak-anak jadi lebih tertarik buat nonton kan. Kalau kayak slide-slide dan bosen ya. kan bosen. Jadi kita membuat penyuluhannya lebih menarik agar anak-anak mau mendengar, biar jadi mereka dapat ilmunya tuh nggak setengah-setengah gitu loh. Yang kamu jangkau tuh anak-anak umur berapa? Kalau aku sampai sekarang baru sampai yang kakak-kakak kuliah. Wow, kamu umur segini kamu jangkaunya justru kakak-kakak kuliah ya? Iya, kuliah SMP sampai TK. Terus saya pernah baca ya, kayaknya kamu tuh juga ada mewakili Indonesia ya? Iya. Yang itu kegiatan apa itu yang Jadi BNN? awalnya kan karena aku itu waktu 2015. Sebelum 2015 itu aku punya program yang programnya itu penyuluhannya lewat mendongeng, dan saat itu programku itu tuh baru satu-satunya di Indonesia penyuluhan lewat mendongeng dan menyanyi. Jadi karena programku unik, terus jadi didengar akhirnya aku mewakili Indonesia untuk ke ajang Youth Leader di Thailand. Oh, jadi di situ kamu juga seperti kamu juga storytelling in English. Iya, in English. Wow, Inggris kamu juga bagus ya. Pasti. Ya dong, kamu bisa go internasional kayak begitu. So, among all hobi kamu apa ya? Menyanyi, art, drawing, terus storytelling. What you like the most? Menggambar. Iya. Wow, kamu gambarnya ke itu ya, manga. Iya, manga. Ke manga. Bella boleh coba tunjukin nggak karya-karya yang suka kamu bikin, gambar-gambar komikus yang suka kamu bilang tuh kayak apa? Ini salah satunya. Ini kayak belakangan ini aku aslinya tuh lebih sering gambarnya digital art. Tapi karena lagi pingin aja coba-coba watercolor, jadi sekarang coba watercolor ini. Ini muka-muka kayak begini imajinasi dari mana nih? Ketemu di mall? Kadang aku kalau gambar itu seringnya belakangan ini gambarnya fan art. Jadi kita menggambar misalnya gambar, kalau sekarang kan lagi hitsnya kan Korea K-pop gitu kan, atau anime. Jadi aku menggambar fan artnya. Ini yang pakai yang pensil. Wow. Iya. Gila ya. Oh iya, terus kalau musik kayak begitu, kamu mainnya alat musik apa? Kalau musik aku sekarang bisa main piano, gitar, sama ukulele. Coba bisa mainin ukulele nggak? Bisa. Coba ya, Sobat Gribble, kita lihat ya Bella mainkan ukulelenya. Nih, ini lagu yang biasa aku bawain kalau lagi penyuluhan di Badan Narkotika Nasional buat teman-teman. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding on this high, waiting for the calm down. Walk this way to me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come true?
Keren banget loh Bel. Kamu masuk dapur rekaman deh. Boleh sekali ya. Ya benar loh. Bagus Iya, bagus terima banget kasih. suara kamu. Wow, kamu tuh full of art loh beneran. Ya, dari suara, dari tangan, dari speech, semua kamu borong. Oke. Bella, kamu kan segalanya udah bisa. Kamu masih punya harapan apa lagi nih? Yang pengen kamu pelajarin lagi, yang pengen kamu achieve lagi itu apa? Banyak banget. Recently. Tapi salah satunya kalau buat gambar, aku pingin buat kayak coloringnya lebih hidup dan biar lebih menarik di gambar. Kalau buat mendongeng, biar bisa lebih asik gitu dongengnya, biar anak-anak atau teman-teman semua bisa lebih menikmati yang aku ceritakan ke mereka. Kalau nyanyi, aku pingin suaranya lebih bagus lagi pastinya. Suara kamu udah bagus bener. Terus ada satu lagi, karena aku kan pingin banget bisa menggambar dan juga membuat komik. Dan juga aku sedang sekarang lagi menekuni bahasa Jepang. Aku biar pingin bisa pergi ke Jepang dan mempelajari bersama orang-orang hebat di sana, belajar komik. Jepang ya? Iya. Wow, kita doain ya biar semua harapannya Bella dengan segala talenta yang dia punya begitu banyak, dia bisa membawa harum nama bangsa di dunia internasional. Any message mungkin buat Sobat Gribble di rumah, apalagi masa pandemi seperti ini, sebagian besar para Sobat Gribble itu nggak bisa kemana-mana, belajar di rumah, mereka juga suntuk dengan home learning-nya. Kamu ada message apa yang untuk encourage teman-teman? Message-nya kan sekarang ini lagi masa pandemi dan kita jadi jarang keluar kan, atau jarang melakukan sesuatu di luar. Jadi selama kita ada di rumah kan kita banyak nih waktu kita ada di rumah, dan juga kita lakukan waktu kita itu dengan hal-hal positif. Apa sih kita bisa lakukan apa ya kira-kira di rumah yang paling deket buat umur anak-anak seumuran kita nih? Pastinya hobi, teman-teman. Kenapa hobi? Karena dari hobi itu kita kan pasti melakukan hal yang kita suka kan. Jadi waktu-waktu kita terbuang untuk hal-hal positif. Jadi nih kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif masuk ke otak kalian, jadi nggak kepikirkan karena kalian sudah 24 jam melakukan hal yang kalian suka, dan itu sudah capek kita dengan hal positif. Abis itu istirahat, besok melakukan hal yang lebih berguna lainnya. Itu aja sih. Jadi kita selalu surround by hal-hal positif ya. Iya, pasti harus. Bella, aku pengen dong kenal juga sama orang tua kamu. Aku pengen minta tips-tipsnya untuk para Sobat Gribble juga, karena Sobat Gribble kan juga ada parents di rumah, biar mereka bisa melihat dari sisi pandang seorang parents itu seperti apa, mempunyai anak yang berkecimpung di dunia art. Boleh ya kita kenalan. Makin dulu ya, Nah, Sobat Gribble, ini dia parents, orang tua dari Bella. Hai, ini nih yang bapaknya nih, yang tadi yang kita udah mention, dongeng kakek Uban. Dan ini Miss Wiwin yang pendongeng juga. Udah punya YouTube channel juga kan ya, Miss? Yang Miss Wiwin belum. Oh, belum. Segera. Nanti segera tayang, nanti akan kita info ya. Menarik pasti kontennya soalnya. Oke, aku pengen tahu nih, Kak Sony sama Miss Wiwin, dari point of view as a parents, kenapa mau mendorong Bella di dunia art? Kenapa tidak seperti orang pada umumnya pasti yang dicari cuan? Kalau saya ngejalaninnya adalah setiap orang tua, saya yakin orang tua di luar sana juga pasti paham anaknya gitu kan. Karena kan kita mengikuti proses dia kan dari kecil, interest dia. Dan satu hal yang nggak bisa dipungkiri itu adalah anak itu nggak jauh dari orang tuanya, makanya sampai ada pepatah kan ya, ibu apel jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu kan. Nah, tetapi kan bagaimana sepanjang proses ini stimulan-stimulan itu diberikan gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan ke Bella sebenarnya ya. Maksudnya kita melihat dia ketertarikannya seperti apa, terus kita kasih stimulan-stimulan yang membuat dia kemudian membuat pilihannya sendiri sebenarnya. Gitu loh. Dia yang mau minta. Iya, jadi akhirnya kita sih
mensupport dia lah. Artinya untuk berdongeng sendiri kita nggak pernah ya ngajarin secara teknikal dongeng seperti apa. Karena dia melihat, Iya, dia dia lebih tertarik. melihat bagaimana orang tuanya, terus kami kasih pointers artinya tips-tips yang bisa dia kembangkan sendiri. Lalu apa ya, itu kemudian berkembang sendirilah. Kayak contohnya gini aja, anaknya kan homeschooling. Untuk pelajaran-pelajaran sekolahnya, bukan saya yang tentuin, misalnya kamu belajar ini segini jam, hari ini enggak. Bea duduk, menurutmu mana yang porsi pelajaran kamu mau semester ini dibanyakin gitu loh. Yang kamu butuh dibanyakin, aku butuhnya cuma yang ini dibanyakin, yang ini regular aja. Jadi kita dia yang bisa, Belanya yang kita diskusi gitu loh. Diskusi. Nanti kita kasih masukan, misalnya ada satu hal yang menurut dia, Bu kayaknya aku yang ini cuma segini porsinya, ada segini persen. Enggak Bel, karena ini kan bagaimana kalau diginiin gitu loh. Tapi akhirnya semuanya kan bareng gitu loh. Iya. Gitu. Itu boleh dibilang hampir 24 jam bareng nggak sih ya? Iya, kan? betul. Terus quality time-nya tuh ya di saat Ya, dia itu kerja, semua. gitu-gitu deh ya. Nah, pada saat kerja pun kita kayak beberapa tahun belakang sebelum pandemi kan kita keliling Indonesia, kita sekeluarga juga keliling. Jadi tetap selalu 24 jam. Disitulah kita setiap hari ya bermetamorfosa bersama gitu. Nah, saya juga minta tips ya dari Kak Sony, dari Miss Wiwin. Seperti yang tadi kita offline aku tanyain. Saya yakin banyak sekali parents tuh yang struggle dengan anak-anak, apalagi seumuran Bella sekarang yang teenager itu, kita banyak sekali ketemu anak-anak yang rebel lah. Ya. Gitu. Bisa kasih tips nggak as a parents itu bagaimana Kak Sony sama Miss Wiwin bisa create satu atmosfer yang bikin Bella itu sampai tidak punya jarak dengan parentsnya. Itu banyak sekali struggle di luar sana pasti. Ya. Kalau aku sebenarnya ini bukan cuma ke Bella aku terapkan, tapi ke anak-anak yang aku kan juga membuat beberapa pagelaran-pagelaran, berarti aku connected ke anak-anak itu kan banyak ya. Aku selalu memberikan mereka kepercayaan, trust, percaya aja. Misalnya kayak gini, aku tanya, kamu mau gini-gini? Mau? Udah, menurutku mau itu udah sebuah modal yang besar gitu loh. Itu, aku kasih kepercayaan mereka full. Kadang-kadang nanti ada dari sisi orang dewasa lainnya yang, nanti kalau gini, udah itu nanti semua hal ada resikonya, tapi pada saat mereka bilang iya, oke, garap gitu loh. Maksudnya percaya aja mereka bisa, terus mulai aja dulu udah Betul. gitu loh. Segala sesuatu benar. Iya. Kalau cuman lihat kepengen itu terus hanya di ini Iya. ya, imajinasi pengen harus mulai dulu. Gitu. Mungkin sama satu lagi saya tambahkan, kan kepala orang tua sama kepala anak-anak sekarang ini akan jauh beda dengan zaman-zaman kita tahun 70-an, 80-an, 90-an. Sekarang eranya udah beda. Jadi anak punya sesuatu mungkin di kepalanya untuk masa depannya itu akan beda juga. Jadi yang sebenarnya yang banyak perlu diedukasi itu orang tua. Karena kita ini kadang ketinggalan Sama sok tahu gitu. Oh, Dia sendiri betul. kan merasa lebih tahu, ternyata iya lu ternyata aku mesti nanya gitu. Makanya pada saat kita sekarang punya beberapa program yang ada hubungannya dengan youth, dengan anak-anak, kita nggak bisa memutuskan sendiri dengan Miss Wiwin. Kita akan diskusi dengan anak-anak karena anak-anak lebih mengenal dunianya. Sekarang eranya seperti ini. Jadi orang tua juga harus mau mendengar, mau belajar. Benar-benar mendengarkan sebenarnya, bukan cuma mendengar, Betul. tapi benar-benar mendengarkan. Next question lagi nih. Ya. Ini saya sebagai parents juga nih. Ini saya membawa unek-unek para mami-mami di rumah. Gadget, Ya. online game. Bagaimana? Oke. Itu kan dunia mereka hari ini. Ya. Aku dulu ya. Ya. Jadi gadget, segala hal itu nggak ada yang jelek, pasti diciptakan untuk tujuan yang bagus. Cuman bagaimana mereka mempergunakannya. Jadi di sini peran orang tua, misalkan anak-anak bermain game, ingat waktu, dibatasin selama berapa lama. Terus anak-anak ketertarikannya apa nih dengan game? Karena anak suka dengan game itu pun bisa menjadi pekerjaan untuk kedepannya. Iya. Misalkan Contoh. hobinya Bella misalkan buat musik. Dari musik game itu kan selalu ada musik. Oh iya. Itu bahkan di Indonesia tuh ada seorang tunanetra. Dia suka membuat musik itu sampai dikontrak oleh Jepang, Amerika. Dengan kemampuannya itu dia diisi untuk membuat
musik di game seperti itu. Jadi banyak hal. Contohnya lagi, ada seorang teman yang dari kecil gila-gila main game, tapi orang tuanya mengerti, diarahkan hingga dia mengikuti lomba-lomba game internasional ya. Dan sekarang ini dia dipercaya menghandle kerjaan kayak ada satu perusahaan besar misalnya di Jerman bikin satu game baru, dia bisa didatangkan ke sana untuk nyoba gitu loh. Jadi nanti ada error apanya di mana gitu. Ada. Jadi kembali lagi nih peran orang tua yang harus masuk ke situ ya. Dan memberi stimulan Iya, gitu loh. betul. Stimulan pastinya stimulan baik, semua orang tua kepengen Iya. anaknya jadi baik ya gitu kan. Tetap. Karena kan yang bahayanya adalah ke dragging tanpa Betul. dampingan. Exactly. Gitu Iya. kan. Wah, menarik sekali konten kita hari ini. Kita sangat berharap sekali ya. Kita sangat senang. Semoga adik-adik di rumah, Sobat Gribble pun juga mendapat sesuatu. Kita dapat banyak sekali dari konten kita hari ini. Dari seorang Bella, dari kedua orang tuanya. Kita selalu berharap konten ini selalu bisa bermanfaat dan bisa menjadi suatu pedoman untuk bekal dalam menjalani hari-hari, terutama hari-hari pandemi seperti ini. Kita thank you banget untuk waktunya, di Sama-sama. tengah-tengah kesibukan kita bisa dapat hal-hal yang positif dari Kak Sony dan dari Miss Wiwin. Kita kayaknya udah saatnya, yuk kita panggil Bellanya yuk untuk join kita for closing. Ya, jadi Sobat Gribble, banyak sekali sebetulnya hal-hal positif yang masih bisa kita gali di zaman pandemi seperti ini. Jangan menyerah, tetap gali potensi kamu, tetap kamu jalankan dengan konsisten seperti yang tadi Miss Wiwin udah sampaikan ke kita. Sampai jumpa lagi di video-video Gribble inspirasi lainnya, tentunya di YouTube channel Gribble. Gribble Lain.